Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan UAS Analisis Wacana BSA 6A dengan saya Andrew Didita Dwi Kikawa dengan NIM 12304183030 dengan jurnal penelitian Analisis Wacana Pesan Moral dalam Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Di sini pengertian analisis wacana ialah analisis wacana adalah studi tentang pengkajian fungsi pragmatik bahasa yang dilakukan secara sistematis terhadap suatu kalimat teks dan konteks sehingga makna yang terkandung dalam kalimat dapat ditafsirkan. Novel sebagai sebuah media komunikasi yang di dalamnya terdapat proses komunikasi banyak yang mengandung pesan, baik itu pesan sosial, pesan moral maupun pesan keagamaan. Novel di sini juga mengandung nilai-nilai moral, adalah novel yang ceritanya menyangkut aspek-aspek kehidupan sosial, mengandung pengajaran tentang tingkah laku yang baik. Itu akan lebih mudah diterima oleh masyarakat pembaca. Selanjutnya yaitu perbedaan analisis wacana dengan analisis isi. Analisis wacana lebih menekankan pada pemaknaan teks daripada jumlah kategori. Analisis isi kuantitatif hanya dapat digunakan untuk membedah muatan teks, sedangkan wacana memfokuskan pada pesan yang tersembunyi. Analisis wacana lebih menyelidiki bagaimana ia dikatakan atau how. Analisis isi hanya mempertimbangkan apa yang dikatakan atau what. Analisis wacana tidak berpotensi melakukan generalisasi. Kata analisis wacana terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan wacana. Analisis menurut KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, penjelasan sesudah dikaji sebaik-baiknya, penguraian suatu pokok atas berbagai bagian, serta penguraian karya sastra atas unsur-unsurnya untuk memahami pertalian antar unsur tersebut. Sedangkan wacana dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer terdapat tiga makna dari kata wacana. Pertama, percakapan, ucapan, dan tutur. Kedua, keseluruhan tutur atau cakapan yang merupakan satu kesatuan. Ketiga, satuan terbesar lengkap yang realisasinya pada bentuk karangan yang utuh seperti novel, buku, dan artikel. Sedangkan pengertian analisis wacana menurut konseptual adalah menunjuk kepada upaya mengaji pengaturan bahasa atas kalimat, mengkaji satuan kebahasaan yang lebih luas. Van Dijk berpandangan bahwa teks itu dapat dianalisis dengan menggunakan kerangka. Berikut adalah penjelasan secara singkat. A. Temantik. Temantik merupakan topik dari suatu wacana, memainkan peranan penting, menunjukkan informasi atau inti pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator. B. Skematik. Skematik merupakan teks atau wacana, umumnya mempunyai skema atau alur dari pendahuluan sampai akhir. Alur tersebut menunjukkan bagaimana bagian-bagian dalam teks dapat disimpan dan diurutkan sehingga membentuk satu kesatuan arti. C. Semantik. Semantik merupakan studi linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Semantik adalah ilmu bahasa yang menelaah makna satuan lingual, baik makna leksikal maupun gramatikal. D. Sintaksis. Sintaksis adalah tata bahasa yang membahas hubungan antar kata dalam tuturan atau kalimat. E. Stylistik. Stylistik merupakan elemen yang menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia. D. Retoris. Retoris merupakan gaya yang diungkapkan ketika seseorang berbicara, ada yang dinamakan dengan grafis dan metafora. Yang kedua yaitu tentang pesan moral. Pengertian pesan menurut KBBI ialah suruhan, perintah, nasihat, permintaan, amanat yang harus disampaikan kepada orang lain. Pesan mempunyai nilai-nilai kebaikan. Penyampaian pesan dapat dilakukan melalui lisan, tatap muka, langsung atau menggunakan media tulisan. Isi pesan dapat berupa anjuran atau masukan, sedangkan bentuk-bentuk pesan dapat bersifat informatif, persuasif, kohesif. Pengertian moral. Moral menurut KBBI adalah yang pertama, baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila. Kedua, kondisi mental yang membuat seseorang berani, bersemangat, berdisiplin. Yang ketiga, ajaran tentang kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita.
Moral menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju dalam perbuatan. Menurut Van Dijk, analisis wacana dari segi teks sosial dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada struktur makro atau tematik. Elemen tematik atau tema menunjukkan pada gambaran umum dari suatu teks, dapat juga disebut gagasan inti. Ringkasan utama dari teks. Kata tema juga sering disebut topik. Topik menggambarkan apa yang ingin diungkapkan oleh pengarang atau komunikator. B. Superstruktur atau skematik. Skematik adalah teks atau wacana yang umumnya mempunyai skema atau alur dari awal sampai akhir. Para pembaca akan disodorkan dan disajikan pada suatu nilai pemahaman tentang nilai arti pentingnya keikhlasan, keberanian, cita-cita di tengah keterbatasan, dan optimisme tinggi dalam meraih ilmu yang disertai dengan usaha yang keras. Yang terakhir ada struktur mikro. Struktur mikro ada 4. Yang pertama yaitu semantik. Semantik adalah studi linguistik yang mempelajari tentang makna atau arti dalam bahasa. Sintaksis adalah pembicaraan mengenai unit bahasa kalimat. Stilistik adalah elemen ini menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia. Dan terakhir ada retoris. Retoris adalah gaya yang diungkapkan untuk menyatakan dengan sebuah intonasi atau penekanan.